Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di mata kuliah Permainan Matematika SD, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan. Tujuannya adalah untuk memberikan kemampuan atau keterampilan bagi teman-teman mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini untuk digunakan nanti ketika sudah menjadi seorang guru SD pada khususnya. Oke, nah mata kuliah Permainan Matematika SD ini adalah mata kuliah pendamping bagi teman-teman yang misalnya nanti suatu saat menemukan bahwa matematika itu masih dianggap sebagai mata kuliah atau mata pelajaran yang eh, mengerikan begitu ya, tidak menyenangkan kan seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di sini masuk PGSD untuk menghindari yang namanya matematika. Mungkin saja seperti itu ya. Karena ketika mendengar angka, ketika mendengar bilangan, itu alerginya kumat. Gatal-gatal misalnya ya. Kemudian agak panas dingin kayak gitu. Kemudian keringat mengucur dengan deras, ya. Paling sering gatal-gatal di kepala ya. Nah, itu alergi tuh. Alergi terhadap angka. Nah, jadi untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi kepada murid kita nantinya, maka kalian sebagai calon guru SD itu akan dibekali juga dengan kemampuan untuk membuat atau merancang pembelajaran matematika itu dengan menyenangkan begitu ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita menyenangi sesuatu, kemudian mulai menyukainya, maka kita itu akan memperdalam dan mencoba untuk bisa belajar lebih banyak tentang materi tersebut. Nah, contohnya saja mungkin di matematika ini ya. Awalnya mungkin saya juga tidak tahu atau tidak menyukai matematika ini, tetapi saya ingat pada waktu dulu kenapa jadi saya suka dengan matematika. Ya karena gurunya. Karena gurunya berpikirnya secara apa ya? Nalar beliau itu luar biasa. Luar biasa tinggi seperti itu ya, sehingga saya itu pengen juga nih mendalami nih, sudah mulai menyukai itu untuk matematika itu sendiri, dan matematika itu ternyata adalah sesuatu yang menantang kalau menurut saya ya, kayak gitu. Nah, teman-teman mahasiswa nanti juga bisa tuh mencari alasan kenapa menyukai matematika seperti itu ya. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin setiap kali di pertemuan pertama ya, itu kita akan masuk pada kontrak perkuliahan di mana setiap mata kuliah yang saya ampu seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu menggunakan sistem blended learning ya. Ada dua jenis ya, eh, luring dan daring. Nah, kalau untuk daringnya juga ada dua jenis, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu secara langsung dalam waktu yang sama walaupun dalam keadaan virtual begitu ya. Nah, tapi tidak kita laksanakan setiap kali, tidak, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak. Kenapa? Karena tidak memungkinkan dan tidak efektif. Oleh karena itu sisanya nanti akan dilakukan secara asinkronus ya, melalui learning management system di LMS masing-masing. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa berselancar di LMS nih. Hakikatnya untuk pertemuan itu memang saya desain itu 16 kali pertemuan sampai dengan UAS. Nah, itu semua sudah dicantumkan di LMS. Jadi pertemuan 1 itu apa, pertemuan 2 itu apa, pertemuan 3 itu apa, sudah semuanya di sana. Jadi mindset kalian akan berpikir bahwa materi ini akan diberikan seminggu sekali. Nah, itu dari mana mengetahuinya? Dilihat di LMS masing-masing. Jadi ada semacam uh, pemaparan video nanti ya, penugasan, kuis, dan lain-lain. Nah, kalian akan mengerjakannya secara berkelompok juga ya. Nanti bebas saja kelompoknya diatur oleh ketua kelas, tidak jadi masalah. Lalu akan ada batas pengumpulan tugasnya, yaitu seminggu sekali. Seperti itu ya. Nah, dilihat. Nah, nanti mungkin ada juga yang 2 minggu, ada juga yang 3 minggu, dan lain-lain. Jadi kalian jangan berpikir bahwa pertemuan ini 4 kali doang. Tidak. Jadi semua terlayani 16 kali pertemuan. Nah, sebagaimana yang sudah saya susun di dalam RPS. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sini. Minggu pertama, ini kita akan mengupas tentang pengantar dulu untuk mata kuliah ya. Nah, kemudian minggu kedua nanti di LMS itu akan ada pembelajaran matematika berbasis
permainan. Nah, menggunakan sinkronus atau asinkronus itu tergantung dengan jadwal. Kalau jadwal kita pas kebetulan terkena yang sinkronus, maka kita akan laksanakan secara sinkronus. Tetapi jika tidak, berarti dilakukan secara asinkronus ya. Artinya kalian melihat tayangan video di LMS, kemudian kalian lakukan sesuai dengan instruksi yang ada. Nah, ini di minggu kedua. Begitu juga dengan di minggu ketiga, kegunaan permainan dalam pembelajaran matematika. Nah, minggu keempat, minggu kelima, dan seterusnya ya. Dan seterusnya, ada yang 2 minggu juga nih. Ya, nah ini sudah memahami dan membuat perencanaan. Nah, ini kalian sudah mulai bergerak nih. Kalian sudah mulai bergerak untuk membuat perencanaan tentang permainan matematika apa yang bisa dirancang untuk anak SD. Ini 2 minggu, jatahnya 2 minggu. Nah, kemudian akan menjelaskan tentang rencana permainan tersebut ya, yang sudah dimodifikasi tadi. Itu juga selama 2 minggu. Nah, lalu mahasiswa memahami dan membuat permainan matematika ini juga sebanyak 2 minggu. Lalu yang ke-15, pertemuan ke-15 adalah memahami manfaat. Nah, nanti kita akan membuat semacam forum diskusi lagi seperti ini ya, di pertemuan ke-15. Pertemuan ke-16-nya adalah UAS, seperti itu. Jadi lengkap ini untuk 16 kali pertemuan ya, begitu. Oke.